Rencana lawatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Amerika Serikat atas undangan Menhan Amerika Serikat Mark Esper jadi perbincangan media internasional. Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya tidak banyak tampil pasca menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk duduk di jabatan strategis partai. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 pagi Dikde TV. Kita masuk ke berita utama pemirsa, rencana lawatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Amerika menjadi pemerintahan internasional. Prabowo akan mengunjungi negara Paman Sam pada Oktober nanti dalam rangka undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Kalau tidak ada ikatan sekutu berarti kalau kita diancam atau kita mau diganggu. Sejumlah media memberitakan rencana Prabowo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Kunjungan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti menjadi bukti semakin eratnya hubungan kedua negara dan membantah rumor yang ditudingkan kepada Prabowo selama ini. Seperti yang diberitakan sejumlah media online luar negeri, kehadiran Prabowo ke negara superpower tersebut dalam rangka hubungan militer dan kerjasama kedua negara. Rencana Prabowo ke Amerika memenuhi undangan Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengemuka saat wawancara khusus dengan Dikdaya TV. Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Iya kan? Iya, walaupun perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati, saya menghadap Presiden, saya lapor Presiden, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat, Presiden mengatakan, ya harus berangkat. Ya, siap. Kita berangkat. Ya, Pak. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto akhirnya menjawab kerinduan kader dan simpatisan yang selama ini menantikan pandangan-pandangan Prabowo tentang pembangunan bangsa dan sejumlah pertanyaan lainnya melalui wawancara eksklusif yang digelar oleh Dikde TV. Ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan tim Dikde TV, Prabowo memberikan alasan tidak banyak tampil dan memberikan statement di media massa. Menurut Prabowo, hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka kerahasiaan yang sangat penting. Dikatakan Prabowo salah jika Menteri Pertahanan banyak bicara sebab banyak negara di luar sana yang diduga memiliki dia jatah terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu, ya kan? Ya. Saya nggak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, kita itu nggak benar. Pemirsa, selain memaparkan terkait masalah pertahanan RI, Prabowo juga memberikan pemaparan terkait dengan perubahan di struktur partai yang banyak diisi oleh para kaum muda. Menurut Prabowo, hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka melakukan regenerasi. Mengendalikan partai, memimpin partai, dan merumuskan strategi politik partai, dan sebagainya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar wawancara eksklusif dengan Dikdaya TV. Dalam wawancara tersebut, Prabowo mengungkapkan terkait pergantian struktur partai yang banyak diisi oleh para kaum muda. Diungkapkan Prabowo, regenerasi merupakan hal biasa dalam organisasi, oleh karenanya Prabowo berkeyakinan orang muda harus diberikan kesempatan untuk memimpin. Memang saya dari dulu selalu berkeyakinan bahwa orang-orang muda dengan kapasitas yang tinggi, dengan kemampuan yang tinggi, harus diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, mereka cepat matang dan
akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi memang sengaja saya ingin semacam ya boleh dikatakan peremajaan atau ya lebih mempercepat anak-anak muda untuk tampil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan pengalamannya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Menurut Prabowo, dalam mengemban amanah pasti ditemukan berbagai dinamika yang harus diselesaikan dengan bijaksana. Saya kira kesulitan tantangan. Sejumlah dinamika dan konflik diterima Prabowo Subianto pada saat ini saat menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dalam wawancara eksklusif di DTV, Prabowo mengungkapkan banyak pameo negatif yang tertanam dalam jiwa para pejabat yang justru membawa kemunduran dalam pembangunan. Ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi pameo ya. Kalau di Indonesia ini apalagi di banyak birokrasi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Ya kan? Kenapa kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin sederhana? Ya, tapi presiden marah-marah gitu loh, ya kan? Ya kadang-kadang susah itu. Jadi kalau Anda tanya kesulitan ya menghadapi mental-mental semacam ini, ya kan? Jadi di depan siap pak, di belakang ya kan. Nanti Anda cari alasan. Prabowo mengungkapkan kondisi seperti itu menurut dia tidak hanya dirasakan oleh dirinya seorang, namun dia menduga juga dialami oleh para menteri yang lain. Kadang-kadang ya benar-benar ya kita juga mengecewakan lah gitu ya. Ada pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak berpikir bangsa gitu, berpikir hanya sektornya saja dan sebagainya. Para menteri baik ya, baik. Tapi juga saya kira mereka juga menghadapi gitu. Ya kan? Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan terkait undangan yang diterimanya dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Menurut Prabowo, undangan tersebut juga sudah dikoordinasikan kepada Presiden Joko Widodo. Ya, Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Iya kan? Iya, walaupun perjalanan jauh. Rencana Prabowo memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menjadi perhatian banyak pihak. Menyikapi hal tersebut, Prabowo mengungkapkan undangan tersebut merupakan undangan yang perlu disikapi dengan baik. Selain menjelaskan mengenai undangan dari Menteri Pertahanan Amerika, Prabowo juga menjelaskan terkait program lumbung pangan yang diamanahkan Presiden kepada dirinya. Pangan itu ya sumber kehidupan. Jadi untuk apa kita negara merdeka kalau rakyat kita nggak bisa makan? Betul. Kan begitu. Jadi makanya pangan itu sering disebut sebagai senjata. Food is weapon. Food is a weapon and food as a weapon. Jadi sering kalau kita mau dalam perang, sering dalam sejarah perang, kenapa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah? Sering, selain kalah senjata, kalah taktik, kalah kepanglimaan, juga kalah makan, makannya habis. Yang ini banyak makanan, yang ini nggak punya makanan. Yang nggak punya makanan kalah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya?
Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik. Malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kita lanjutkan kembali pemirsa, aksi solidaritas terus dilakukan oleh tim DPD Gerindra Sumbar. Kali ini para kader Gerindra menyerahkan bantuan kepada seorang nenek penjual sayur yang mesti berjuang sekuat tenaga menghidupi keempat orang cucunya. Tim DPD Gerindra Sumatera Barat melakukan aksi kemanusiaan kepada Nenek Anizar, wanita tua penjual sayur tersebut harus terus bekerja keras untuk menghidupi keempat cucunya yang tinggal mati orang tua. Aksi kemanusiaan ini merupakan gerakan yang diprakarsai anggota DPR RI Partai Gerindra Andre Rosiade yang konsisten membantu para warga kurang mampu di Sumatera Barat. Kami dari masyarakat Kampung Dalam, Piluran Binyong Kampung Dalam, Kecamatan Bau, sangat berterima kasih kepada Andre Rosiade. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi ibu ini. Terima kasih. Masa demo 1310 tolak Omnibus Law berakhir rusuh. Bentrok antara pendemo dan massa aksi terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota DKI Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2020 sore. Masa aksi 1310 tolak Omnibus Law berakhir rusuh di sejumlah titik. Hal ini seperti yang terpantau di sejumlah titik ibu kota, seperti Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas dengan memukul mundur para pendemo dengan menembakkan gas air mata dan menangkap para pelaku aksi. Dari Jakarta, Fojirawan Samsul Rijal melaporkan untuk Dikdaya TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menggelar jumpa pers terkait edit terhadap RUU Cipta Kerja. Menurut Aziz, pada saat ini pengeditan telah selesai dan RUU siap dikirim ke Presiden untuk disahkan. Bukan draft kasar. Itu draft yang diketik bukan berdasarkan kertas legal paper. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menjelaskan terkait revisi RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Saat menggelar jumpa pers, Aziz mengatakan koreksi terhadap RUU yang sudah disahkan sejak 5 Oktober bukan hal yang dilarang untuk dilakukan. Jumlah halaman RUU yang telah diedit kini 812 halaman. Menurut Aziz, jumlah halaman bisa terjadi lantaran adanya perbedaan kertas dalam penyusunan RUU antara Balik dan Sekjen. Ini posisi dari Badan Legislasi, posisi draftnya sudah masuk belum? Sudah Pak, lagi dikerjakan di bidang kesekjenan. Oke, tadi malam saya telepon beliau, total finalnya berapa halaman? 812. Berarti yang 1032 itu apa? Adalah mekanisme pengeditan. Di dalam pengetikan itu kertasnya berbeda. Misalnya Anda mengetik di kertas folio, kemudian kita ketik di kertas kuarto, tentu akan lebih banyak di kertas kuarto daripada kertas folio.
kemudian fontnya, ketik-ketikannya berbeda, fontnya itu juga berbeda. Sehingga font di Balek dan font di Kesekjenan itu agak legalnya itu agak berbeda secara legal paper. Para peserta aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja terlihat berkerumun dan tak menjalankan jaga jarak di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober 2020. Melihat hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto meminta massa aksi tak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto dalam orasinya mengingatkan kepada peserta aksi unjuk rasa yang terkonsentrasi di kawasan Patung Arjuna Wiwaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Heru menyampaikan imbauan itu karena banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Selain itu, ia juga menegaskan di kawasan Bundaran Bank Indonesia atau depan Patung Kuda ada sebanyak 650 petugas keamanan yang disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut. Kami mengingatkan bahwa masa pandemi COVID ini masih berlangsung. Mohon warga semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Kita semua berharap warga kita ini sehat semua. Warga kita ini tetap sehat dan warga kita tidak terjangkit oleh COVID. Oleh karena itu kami meminta protokol kesehatan tetap dijaga. Heru kembali meminta agar protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik selama aksi dilakukan di kawasan Istana Merdeka. Ia menyatakan pihak kepolisian tak melarang peserta aksi berunjuk rasa ataupun berorasi, akan tetapi pihak kepolisian meminta massa perlu mematuhi ketertiban dan peraturan yang berlaku sehingga tak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pemirsa, pemerintah akan memfokuskan 7 kebijakan strategis yang akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara 2021. Kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, serta teknologi informasi dan komunikasi tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pemerintah akan memfokuskan 7 kebijakan strategi yang akan dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 guna mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal BKF Ubaidi Sohe dalam diskusi virtual Selasa 13 Oktober menjelaskan 7 kebijakan tersebut. Adapun kebijakan utama pada bidang pendidikan dialokasikan anggaran mencapai 550,5 triliun rupiah dalam rangka mendukung peningkatan skor PISA dan kualitas guru serta penguatan penyelenggaraan PAUD. Kemudian disusul bidang kesehatan dengan anggaran 169,7 triliun rupiah untuk mengakselerasi pemulihan akibat COVID-19. Ketiga, bidang perlindungan sosial dengan alokasi anggaran sebesar 421,7 triliun rupiah guna mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup. Disusul bidang infrastruktur dengan anggaran 413,8 triliun rupiah untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda. Di atas tadi bahwa beberapa program strategi itu memang harus kita lanjutkan, terutama untuk menjaga tadi ya infrastruktur. Itu kan salah satunya juga ditujukan untuk melanjutkan beberapa kegiatan tahun 2020 yang sempat tertunda karena pandemi COVID. Saya kira infrastruktur juga menjadi bagian penting untuk mendukung akselerasi ekonomi. Lebih lanjut, yang menambahkan strategi kelima di sektor ketahanan pangan dengan anggaran 104,2 triliun rupiah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya bidang pariwisata dengan anggaran 15,7 triliun rupiah guna mendorong pemulihan sektor ini dengan fokus 5 kawasan dan pengembangan skema KPBU.
Dan terakhir di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan anggaran Rp29,6 triliun untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk terkait efisiensi, kemudahan maupun percepatan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Maka Festival Kuliner Masakan Asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangan pers secara virtual Selasa 13 Oktober memutuskan kembali menahan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4%. Keputusan ini diambil karena mencermati perbaikan perekonomian global dan dalam negeri yang termasuk inflasi diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia atau BI kembali menahan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4% karena mencermati perbaikan perekonomian global dalam negeri termasuk inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Gubernur BI Peri Warjio dalam keterangan pers virtual Selasa 13 Oktober mengatakan, selain suku bunga acuan, Bank Sentral ini juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility Rate sebesar 3,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini dilakukan setelah melalui rapat Dewan Gubernur 12 hingga 13 Oktober 2020. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Peri menjelaskan hingga 9 Oktober 2020 BI telah menambahkan suntikan likuiditas sebesar 667,6 triliun rupiah. Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4% pada Juli 2020, sehingga sejak Juli 2019 hingga Oktober 2020, BI telah memangkas 175 basis poin.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadikan Kota Depok sebagai daerah yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 pada tahap pertama. Menurut Emil, Kota Depok menjadi daerah tertinggi tingkat penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, vaksin yang dipesan oleh pemerintah pusat dari Cina rencananya hadir November mendatang, diprioritaskan bagi daerah yang memiliki tingkat penularan tinggi seperti Depok. Solusi keluarnya dari masa pandemi diantaranya sembuh dari COVID-19 dan memiliki imun kuat karena mendapatkan vaksin. Kedua hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketika usai meninjau situ Peladen, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa 13 Oktober. Kota Depok menjadi daerah tertinggi tingkat penularannya di Provinsi Jawa Barat. Ini karena sebagian besar warganya memiliki mata pencaharian di DKI Jakarta, zona epicentrum penularan COVID-19. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat mengusulkan Kota Depok menjadi daerah yang akan mendapatkan vaksin pada gelombang pertama. Menurut Emil, pemerintah pusat tengah memesan vaksin COVID-19 dari Cina yang diperkirakan hadir November mendatang. Dan vaksin-vaksin terkait diprioritaskan bagi daerah yang memiliki tingkat penularan tinggi dan orang dengan risiko tinggi. Nah, vaksinnya akan datang dua kelompok. Satu yang dibeli langsung, insya Allah bulan depan datang. Kemudian yang kedua yang diproduksi dalam negeri, yang Bio Farma itu baru Januari, yang saya jadi relawan vaksin. Nah, untuk yang tahap 1 ya, itu kemungkinan saya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa kota pertama warganya yang dapat vaksin itu adalah warga Kota Depok. Ya, alhamdulillah. Emil menambahkan ada 2 vaksin yang akan hadir di waktu yang dekat. Selain vaksin impor, vaksin dari Bio Farma juga akan segera rampung setelah proses uji klinis usai, yakni ditargetkan siap hadir di tahun 2021 mendatang. Pemirsa, untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, Keraton Kesultanan Yogyakarta meniadakan acara tradisi Grebeg Maulid Nabi Muhammad SAW atau Sekatenan. Sejumlah rangkaian hajat dalam lainnya yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berlangsung dari 22 Oktober hingga 29 Oktober 2020 juga ditiadakan. Sebanyak 70. Dengan mempertimbangkan status tanggap darurat COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai bentuk ketatan terhadap anjuran pemerintah, Keraton Kasultanan Yogyakarta pada tahun ini meniadakan sekaten dan grebeg maulud. Sekaten dan grebeg maulud merupakan rangkaian tradisi dalam memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Keraton akan tetap melakukan penyesuaian prosesi pembagian kunjungan grebeg maulud secara terbatas dan mengedepankan protokol kesehatan tanpa mengurangi filosofi dan esensi sebagai bentuk konsistensi pelestarian budaya. Sejumlah rangkaian hajat dalam lainnya yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berlangsung 22 hingga 29 Oktober 2020 juga ditiadakan, yakni Miyos Gongso dan Kondur Gongso. Seiring dengan kondisi tanggap darurat COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus mentaati anjuran dari pemerintah, kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan hajat dalam Miyos Gongso, Kondur Gongso, dan Grebeg Maulud yang sedianya berlangsung sejak tanggal 22 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2020, Cimakir 1954 akan ditiadakan. Prosesi mitos Gangsa merupakan keluarnya gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga dari bangsal Pocoti Keraton menuju Masjid Gede Kauman. Biasanya prosesi ini berlangsung dengan penabuhan gamelan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan memeriahkan tradisi sekaten. Selanjutnya akan dikembalikan ke dalam keraton dalam prosesi yang disebut Kondur Gongso. Namun untuk tahun ini prosesi tersebut ditiadakan.
Sebanyak 70 narapidana dan 3 sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara dinyatakan positif COVID-19. 1 napi diantaranya meninggal, 69 napi lainnya masih dirawat di tempat isolasi, berbeda-beda sesuai dengan kondisi kesehatan para napi. Puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari terpaksa keluar lapas untuk menjalani isolasi akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Keluarnya napi positif COVID-19 dari lapas merupakan salah satu upaya mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19 di dalam lapas Kendari. Selain narapidana, terdapat 3 sipir yang terpapar COVID-19 setelah pihak lapas melakukan tes cepat massal beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Muslim di Kendari, Selasa 13 Oktober mengatakan sebanyak total 70 narapidana dinyatakan terkonfirmasi, namun 1 narapidana meninggal pekan lalu. Narapidana tersebut diketahui berusia lanjut dan telah sakit sejak lama di dalam lapas. Dan saat ini 69 narapidana positif lainnya diisolasi di tempat berbeda, digolongkan sesuai dengan kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil rapid awal, ada berapa yang reaktif dan ditindaklanjuti dengan swab. Nah sekarang jumlah yang sudah dinyatakan positif itu ada 69 orang. Nah dari 69 orang itu ada yang ditempatkan di SMA Kasar sebanyak 32 orang, kemudian di rumah sakit Gunawas 4 orang, dan yang lain di tempat isolasi di ruangan di lapas Kendari. Muslim menambahkan kasus pertama di lapas Kendari diketahui awal Oktober lalu ketika uji cepat dilakukan. Sejumlah narapidana diketahui reaktif dalam uji cepat tersebut. Uji spesimen lalu dilakukan dan secara bertahap hasilnya diketahui hingga mencapai angka 70 orang positif COVID-19. Pemirsa, aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kembali berlanjut di Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat pun melakukan penyekatan di Jalan Merdeka Barat demi mencegah massa mendekati Istana Kepresidenan. Nanti anak kita minta tanggung jawab kepada bapaknya, kepada ibunya. Pak, kita akan melakukan upaya hukum. Kita akan mengawal yang mana yang... Aksi penolakan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta kembali terjadi pada 12 Oktober. Ratusan massa buruh memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sehingga petugas kepolisian harus melakukan penyekatan di depan Monumen Arjuna Wijaya atau yang lebih dikenal dengan Patung Kuda. Demi mencegah massa mendekati Istana Kepresidenan, karena situasi aksi demonstrasi masih damai dan tertib, polisi pun masih mengedepankan langkah persuasif. Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Eli Rosita Silaban, meminta kalangan buruh kembali mencermati Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengimbau jangan mudah terprovokasi dengan melakukan aksi anarkistis akibat terprovokasi kabar bohong. Jadi buruh yang cerdas, jangan mau diprovokasi, jangan mau anarkis, karena tuntutan kita hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, bagaimana hak-hak Anda dikembalikan, apa yang sudah Anda dapatkan selama ini, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau tidak bisa diperbaiki, tapi jangan didegradasi, siapapun tidak mau. Kita mengamankan aksi demo ini, memang kita tidak di depan istana langsung, tetapi di sekat Patung Kuda. Karena istana memang sudah dinyatakan clear, kita tidak adakan aksi di depan istana. Polda Metro Jaya sendiri telah mengerahkan 450 personel lengkap dengan kendaraan taktis dan kawat berduri untuk aksi unjuk rasa hari ini. Serta menegaskan aksi unjuk rasa tidak akan digelar hingga petang. Mereka pun akan dipusatkan hanya di kawasan Medan Merdeka Barat. Tujuannya agar tidak menimbulkan kemacetan saat memasuki jam pulang kerja. Dan ingat, undang-undang dibuat atas dasar moralitas. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo Senin 12 Oktober menggelar rapat terbatas dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Dia memerintahkan prioritas penanganan COVID-19 di 12 kabupaten kota dengan kasus aktif lebih dari 1.000 selama 2 pekan ke depan. Data yang saya terima ini pada 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia. Presiden Jokowi meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Satuan Tugas Penanganan COVID-19 beserta menteri terkait untuk tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 di 8 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Selain itu, seperti diungkapkan Presiden dalam rapat terbatas pada 12 Oktober 2020. Dia meminta penanganan COVID-19 fokus di 12 kabupaten dan kota, yakni Kota Ambon, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Konsentrasi penanganan terhadap ke-12 daerah tersebut jelasnya mengingat di sana memiliki kasus aktif COVID-19 lebih dari 1.000. Saya juga minta ini 2 minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30% dari total kasus aktif nasional, yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, di Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura. Presiden juga meminta jajarannya untuk memaparkan secara jelas tentang peta jalan pemberian yang vaksin yang akan dilakukan. Dia pun menyambut baik persentase kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang kini berada di angka 19,97%. Lebih rendah dibandingkan persentase kasus aktif COVID-19 di dunia yang mencapai 22,1%. Serta angka kesembuhan per 11 Oktober yang mencapai 76,48%. Lebih baik dari rata-rata kesembuhan dunia yang mencapai 75,03%. Indonesia pun sudah bisa menekan angka rata-rata kematian menjadi 3,55% dari 2 pekan sebelumnya di angka 3,77%. Walaupun angka itu masih berada di atas rata-rata kematian global sebesar 2,88%, sehingga harus ada upaya besar bersama untuk menekannya. Dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Jayapura ini.
Pembatasan sosial berskala besar transisi kembali diberlakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 12 sampai 25 Oktober. Keputusan tersebut dipastikan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo sudah dikonsultasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih dulu dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Mulai 12 hingga 25 Oktober, keputusan tersebut seperti diungkapkan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo saat konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober. Dipastikan sudah dikonsultasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih dulu dengan pemerintah pusat. Pemberlakuan PSBB transisi yang saat ini diberlakukan di Jakarta pun, jelas Doni, tetap akan dievaluasi. Jika penularan COVID-19 di ibu kota mengalami kenaikan, maka dibutuhkan kebijakan gas dan rem dalam mengatasi pandemi tersebut. Karena itu, kata Doni, langkah yang sudah diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tidak ada masalah, dan pihaknya akan terus melihat dinamika di lapangan. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur DKI tentunya sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan para pimpinan di tingkat pusat, baik itu Bapak Menko maupun Wakil Ketua Komite, termasuk juga dengan kami. Jadi langkah yang sudah diambil, ya menurut saya tidak ada masalah. Doni berharap ada kesungguhan dari seluruh komponen untuk benar-benar menjaga agar kasus aktif harian COVID-19 tidak bertambah. Dia mengaku prihatin dengan sikap masyarakat yang tidak mengupayakan untuk menghindari kerumunan secara serius. Seperti yang terjadi saat digelarnya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir Senin 12 Oktober 2020 pagi bertolak ke London dan Swiss guna mengamankan komitmen kerjasama vaksin COVID-19 baik secara bilateral maupun multilateral dengan WHO, Gavi, dan CEPI. Indonesia juga akan mendorong kerjasama antara Bio Farma dengan mitranya untuk jangka menengah dan panjang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan bertolak ke London, Inggris dan dilanjutkan ke Bern dan Jenewa, Swiss. Kunjungan tersebut seperti disampaikan Retno dalam konferensi pers virtual Senin 12 Oktober 2020 untuk mengamankan komitmen vaksin COVID-19 dari sumber lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral vaksin COVID-19 akan dibahas lebih lanjut bersama Menlu Inggris dan Wakil Presiden Swiss. Sedangkan kerjasama multilateral akan dibahas dengan Dirjen WHO, Gavi, dan CEPI dalam framework COVAX Facilities. Lawatan tersebut juga akan mendorong penguatan kerjasama antara Bio Farma dengan mitranya untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian tujuan yang lain adalah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen WHO, Gavi, CEPI dalam framework COVAX Facilities untuk membahas kerjasama vaksin dalam konteks multilateral. Kemudian tujuan yang lain adalah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen WHO, Gavi, CEPI dalam framework COVAX Facilities untuk membahas kerjasama vaksin dalam konteks multilateral. Pemerintah memang telah menetapkan biaya uji usap polymerase chain reaction atau PCR untuk COVID-19 secara mandiri dengan biaya paling mahal Rp900.000. Namun karena dinilai memakan waktu lama serta berbiaya mahal, pemerintah kini terus mendorong Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mengembangkan Genose, sebuah teknologi yang dirancang untuk mendeteksi COVID-19 melalui embusan napas. Pendekatan ini bisa menghasilkan upaya screening yang Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Menristek, Kepala BRIN Bambang Brojonegoro, usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo mengenai laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin 12 Oktober 2020 mengungkapkan, pemerintah kini terus mendorong Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mengembangkan Genose, sebuah teknologi yang dirancang untuk mendeteksi COVID-19 melalui embusan napas. Bambang mengatakan swab test yang pada saat ini dilakukan biasanya memakan waktu lama dan membutuhkan laboratorium. Namun teknologi Genose bisa memangkas semua itu. Mendekati 100%, maka Genose ini bisa menjadi solusi screening
yang nantinya akan mengurangi ketergantungan terhadap PCR test. Demikian juga satu lagi inovasi yang sedang dikerjakan oleh LIPI, yaitu RT-LAM, yang nantinya bisa menjadi semacam rapid swab test, di mana swab test yang biasanya memakan waktu lama dan membutuhkan laboratorium, bisa dilakukan dengan waktu yang lebih cepat, di bawah 1 jam, dan tanpa menggunakan laboratorium BSL-2. Dan kemudian rapid swab test ini tentunya juga bisa menjadi solusi bagi rumitnya testing yang menggunakan PCR, ya. Jauh lebih cepat, lebih murah, dan juga tingkat akurasinya sangat bisa Pemirsa, penyebaran COVID-19 di Jawa Barat mulai menunjukkan penurunan dan terkendali. Penurunan sebaran ditunjukkan dengan semakin berkurangnya daerah berstatus zona merah dan jumlah keterisian rumah sakit dengan pasien positif COVID-19 yang terus berkurang. Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif dan terkendali dalam 1 pekan terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya daerah berstatus zona merah di Jawa Barat. Jika pada periode sebelumnya jumlah status zona merah selalu berada di atas 5, untuk pertama kalinya status zona merah hanya diberlakukan di 3 daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kuningan. Kawasan Bandung Raya yang sebelumnya berstatus zona merah kini turun menjadi zona orange. Penurunannya juga ditunjukkan melalui jumlah keterisian rumah sakit dengan pasien positif aktif di Jawa Barat yang terus berkurang, yaitu dari angka 58% menjadi 54%. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai memimpin rakor penanganan COVID-19 di Mapolda Jabar Senin 12 Oktober. Kemudian juga berita baiknya, keterisian rumah sakit bukannya naik tapi kembali menurun, ya, mengindikasikan ketersediaan ruang isolasi kita kembali secara umum tidak melewati batas WHO yang 60%. Saat ini gugus tugas COVID-19 Jawa Barat fokus melakukan penanganan terhadap klaster-klaster baru di Karawang dan Kuningan, yakni klaster industri, keluarga, dan pesantren. Penanganan dilakukan dengan terus melakukan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus.
Kita lanjutkan kembali pemirsa, pemerintah Kota Tangerang masih mengawasi tingginya klaster keluarga yang dapat terjadi karena adanya kontak erat sesama anggota keluarga. Oleh karenanya, sosialisasi penerapan 3M di masyarakat harus terus dijalankan, seperti melakukan sosialisasi keliling kampung untuk mengajak masyarakat tetap mengenakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak antar warga dan juga sering mencuci tangan sebelum masuk ataupun keluar rumah. Penyebaran COVID-19 diantaranya melalui klaster keluarga menjadi hal yang patut diwaspadai. Terkait hal ini, warga di RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, menjadi salah satu kawasan yang sadar terhadap bahaya COVID-19 di lingkungan masyarakat. Warga setempat melakukan sosialisasi keliling kampung untuk mengingatkan masyarakat lainnya terhadap bahaya COVID-19 dengan membiasakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Camat Tangerang Ahmad Zuldin mengingatkan perlu adanya edukasi lebih lanjut terhadap penerapan 3M, karena dibutuhkan peran aktif dari seluruh warga untuk dapat mengikuti protokol kesehatan. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah saat dijumpai di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang Senin 12 Oktober 2020 menyebutkan, di Kota Tangerang penyebaran COVID-19 melalui klaster keluarga angkanya cukup tinggi, yakni sekitar 36% yang disebabkan karena adanya kontak erat sesama anggota keluarga. Jaga jarak maupun juga mencuci tangan, perlu edukasi lebih lanjut karena memang untuk yang di sarana publiknya masih ada beberapa kekurangan. Perlu secara berkelanjutan pengurus lingkungan, Pak Lurah, dari LPM, pengurus RW yang ada untuk senantiasa mengingatkan kembali pentingnya 3M. Klaster keluarga itu cukup banyak ya, jadi angkanya itu sampai 36% ya. Rata-rata kontak erat. Nah, maka kita himbau juga kepada keluarga, kalau ada salah satu anggota keluarganya yang mulai punya gejala ILI itu influenza illness, batuk, pilek, demam, ya mungkin bisa diisolasi mandiri. Berdasarkan data sementara dari laman resmi penanganan COVID-19 Kota Tangerang, hingga 12 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat, jumlah pasien sembuh di Kota Tangerang terus mengalami peningkatan dengan angka 1.565 kasus. Sementara suspek yang masih dalam perawatan ada sebanyak 933 kasus, sedangkan pasien terkonfirmasi dirawat mencapai 229 kasus. Hingga akhir September 2020, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik Ekuator menunjukkan bahwa anomali iklim La Nina sedang berkembang dari lemah ke moderat. BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut hal itu bisa berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi yang lebih buruk. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta sejak bulan Agustus hingga September, telah terjadi fenomena iklim La Nina lemah di Indonesia dan diperkirakan akan berkembang menjadi La Nina moderat hingga akhir tahun 2020. Peningkatan status tersebut akan berdampak pada peningkatan akumulasi curah hujan, sehingga pada bulan Oktober hingga Desember diperkirakan akan ada peningkatan akumulasi curah hujan bulanan jauh di atas normal, yaitu lebih dari 40% di atas normal, dan ketika telah memasuki status La Nina moderat, akan ada potensi hujan lebat yang diikuti oleh potensi angin kencang. Di bulan Oktober, November, Desember, potensi La Nina lemah akan meningkat, berdasarkan prediksinya akan meningkat menjadi La Nina moderat. Hingga kapan, Bu? Hingga akhir tahun. Akhir tahun. Kemudian pada bulan Januari, Februari itu akan menurun dan berakhir di bulan April 2021. Dengan sudah memasukinya fenomena La Nina lemah menuju moderat, BMKG Yogyakarta mengimbau para pemangku kepentingan dapat sedini mungkin mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Selain diimbau lebih optimal melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan mempersiapkan kapasitas sungai dan kanal untuk mengantisipasi debit air yang berlebih. Fenomena La Nina sendiri terbentuk lantaran suhu pemukiman di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami pendinginan hingga minus 0,5 derajat Celcius.
Pemirsa, BMKG Bandung meminta masyarakat Jawa Barat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim. Hal ini karena adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik, sehingga awan yang terbentuk terkumpul di Indonesia, terutama Jawa Barat. Akibatnya curah hujan akan meningkat hingga 40% dari biasanya, dan fenomena tersebut akan berakhir pada Desember mendatang. Sudah meluap memasuki satu rumah ke atas. Demikian sementara. Banjir bandang terjadi di kawasan Garut Selatan pada Minggu malam 11 Oktober. Sejumlah video amatir di berbagai sosial media menggambarkan bencana alam di kawasan ini. Tidak hanya banjir bandang, akibat tingginya curah hujan juga membuat jalur Singajaya Pendei, Kabupaten Garut nyaris terputus akibat longsor. Terkait hal ini, BMKG Bandung meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat curah hujan di bulan Oktober hingga Desember diperkirakan akan meningkat dibandingkan biasanya. Menurut Kepala BMKG Bandung, Tony Agus Wijaya, peningkatan curah hujan tersebut disebabkan adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik, sehingga membuat awan hujan terkumpul di kawasan Indonesia termasuk Jawa Barat. Yang menuturkan La Nina yang terjadi termasuk sedang, sehingga diperkirakan akan meningkatkan curah hujan sekitar 40% dari biasanya. Fenomena La Nina sebelumnya sempat terjadi pada tahun 2010 dan 2016. Akibat fenomena ini, curah hujan akan meningkat dan menyebabkan sejumlah bencana alam seperti banjir dan longsor terjadi. Ada penambahan jumlah curah hujan di saat musim hujan tadi. Jadi misalnya curah hujan yang umumnya per bulan di musim hujan adalah sekitar 200 mm, ini ada penambahan 40% di musim hujan tadi, sehingga total jumlah curah hujannya ada potensi peningkatan. Nah, tentu jumlah curah hujan yang tinggi ini berpotensi menjadikan dampak bencana. BMKG Bandung meminta pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi bencana alam dengan memperhatikan kebersihan saluran air dan sungai, juga kawasan lereng guna terhindar dari banjir dan longsor. Ini wilayah Kaum Lebak. Kaum Lebak, masyarakat sebagian sudah mengamankan diri ke wilayah yang lebih tinggi. Menghadapi layanan penyeberangan penumpang di lintasan Merak Bakauheni pada musim libur Natal dan Tahun Baru nanti, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Senin 12 Oktober 2020 meresmikan pengoperasian dermaga 4. Sebelumnya, dermaga tersebut sempat terbengkalai selama 18 tahun karena sejumlah permasalahan. Namun kini dermaga 4 siap beroperasi guna menunjang kelancaran pelayanan penyeberangan, mencegah terjadinya penumpukan penumpang. Guna mendukung kelancaran pelayanan penyeberangan penumpang di lintasan Merak Bakauheni pada musim angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Merak, Senin sore 12 Oktober, meresmikan dermaga 4 yang baru saja selesai menjalani masa perbaikan. Sebelumnya dermaga 4 sempat terbengkalai selama 18 tahun dan belum ada perbaikan selama dikelola pihak swasta. Dermaga 4 Pelabuhan Merak dibangun sepasang dengan dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni dengan menelan dana pembangunan sebesar 379 miliar rupiah. Peresmian langsung dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rudi Setiadi didampingi Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puswadewi bersama sejumlah unsur muspida lainnya. Peresmian pengoperasian dermaga 4 dimaksudkan untuk menunjang pengoptimalan seluruh dermaga dari total 7 dermaga yang dimiliki Pelabuhan Merak. Dalam mendukung pelayanan pelabuhan agar bergerak cepat dalam melakukan pelayanan, terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan beroperasinya dermaga 4 sedikitnya akan menambah 20 trip penyeberangan dari sebelumnya hanya 120 trip penyeberangan setiap harinya. Karena ini kan kita di sini ada 74 kapal ya, tapi ada sekitar 6 kalau nggak salah docking. Dan kemudian per hari itu sekitar 120 trip, sekarang bisa meningkat menjadi 150 trip. Jadi ada tambahan 20 trip. Jadi artinya sekarang ya, jadi 1.500 kendaraan mungkin dalam satu hari bisa terangkut. Dan kami baru tahun lalu mencapai kesepakatan dengan pihak swasta itu sehingga kami bisa bangun. Jadi 18 tahun itu selama itu ada hal yang belum settle dengan pihak mitra tadi. Dengan jumlah dermaga yang memadai, diharapkan aktivitas bongkar muat penumpang bisa berjalan lancar dan bisa mengurangi penumpukan kendaraan penumpang di area dermaga terutama pada layanan angkutan hari raya besar keagamaan.
Pemirsa, PLN memperpanjang keringanan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah atau IKM di Sulawesi Tenggara berupa diskon 75% untuk penambahan daya listrik. Program ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha menggerakkan dan meningkatkan aktivitas produksinya terus berjalan di tengah pandemi COVID-19. PLN memperpanjang pemberian keringanan penambahan daya listrik berupa diskon atau potongan harga sebesar 75% bagi pelaku usaha di Sulawesi Tenggara melalui program Super Merdeka. Program diskon tambah daya listrik ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan industri kecil menengah untuk membantu para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Kendari, Muhammad Asmat Rangring mengatakan, peluncuran program ini sejak 4 September menjadikan tingginya animo permintaan penambahan daya listrik bagi pelaku usaha, sehingga PLN akan terus membuka program untuk UMKM dan IKM hingga 31 Oktober mendatang. Asmat menambahkan, pemberian keringanan bagi pelanggan golongan tarif bisnis dan industri ketegangan rendah ini, mulai dari daya 450 volt ampere sampai dengan daya 13.200 volt ampere, menuju daya maksimal 16.500 volt ampere. UMKM ini dan IKM ini merupakan tulang punggung perekonomian kita di saat pandemi COVID. Ya, jangan sampai dengan keterbatasan listrik mereka sehingga produktivitas mereka tidak bisa ditingkatkan. Makanya PLN memberi kesempatan memberi keringanan harga dengan melakukan diskon 75% biaya penyambungan untuk tambah daya. Untuk menikmati promo diskon tambah daya tersebut, para pelanggan bisa mendatangi atau menghubungi langsung kantor unit pelayanan PLN terdekat atau secara daring mengunjungi laman PLN. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik. Malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
Kami lanjutkan kembali pemirsa, tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mengkhawatirkan demo Omnibus Law akan memicu lonjakan kasus COVID-19 karena adanya pengabaian terhadap protokol kesehatan. IDI menyatakan petugas kesehatan akan kesulitan untuk melakukan pelacakan kasus karena peserta demo berasal dari berbagai daerah. Demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini turut mendapat sorotan dari tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia IDI. Ketua tim mitigasi PBID Dr. Adib Humaidi melalui keterangan video mengkhawatirkan akibat demo tersebut akan memicu lonjakan kasus COVID-19. Banyaknya peserta aksi yang tidak menggunakan masker dan berjaga jarak serta meneriakkan orasi atau bernyanyi bersama tentu mengeluarkan droplet yang berpotensi menularkan virus SARS-CoV-2. Tak hanya berpotensi tertular kepada sesama peserta aksi, penularan bisa saja hingga ke keluarga. Lonjakan tersebut akan terlihat dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Adib juga mengkhawatirkan proses tracing atau pelacakan kasus akan semakin sulit dilakukan. Alasannya meski peserta aksi berkumpul di satu titik, namun berasal dari berbagai daerah yang berbeda. 2 minggu ke depan, angka positif rate itu akan meningkat. Angka eskalasi pasien yang sakit juga akan meningkat, yang ini tentunya akan membawa atau memberikan beban kepada para petugas kesehatan, baik itu di fasilitas kesehatan yang merawat atau juga bagi petugas kesehatan yang melakukan tracing, karena menjadi kesulitan tersendiri bagi para petugas kesehatan pada saat melakukan tracing dari peserta aksi yang kita juga tidak tahu gitu. Apakah atau mereka dari mana. Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Polda Metro Jaya AKBP Herman Guswandi menyebut operasi justisi memberikan dampak positif kepada masyarakat. Polri menilai masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Digelar sejak pertengahan September lalu, operasi justisi masih terus digencarkan di Jakarta tiap harinya untuk menegakkan disiplin pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak pelanggaran pada awal-awal pelaksanaan operasi tersebut, namun kini masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan terutama 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini diungkapkan Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Polda Metro Jaya, AKBP Herman Guswandi, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 11 Oktober. Menurut AKBP Herman, masyarakat sudah semakin memahami pentingnya penerapan 3M dari dampak positif sosialisasi dilaksanakannya operasi justisi secara teratur. Itu terlihat dari semakin berkurangnya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, khususnya kesadaran memakai masker. Menggunakan baju berwarna. Bagi Bapak Ibu, seiring waktu, karena sudah beberapa waktu cukup panjang terkait dengan operasi ini, alhamdulillah untuk kesadaran masyarakat terkait dengan disiplin COVID terkhusus menggunakan masker, itu rata-rata sudah menggunakan masker. Setidaknya ada 8 titik lokasi yang diawasi 24 jam selama penerapan PSBB berlangsung dalam 2 pekan, yakni di kawasan Pasar Jumat, Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Jalan Raya Kalimalang, Jalan Kalideres Jakarta Barat, Tugu Tani, Jalan Asia Afrika, dan Bundaran Hotel Indonesia. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP akan menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama operasi berlangsung. jangan lupa pakai sabun, pakai masker. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil Sabtu 10 Oktober 2020 mengatakan pemerintah akan menata tanah pusaka di sejumlah wilayah di Indonesia yang selama ini menjadi konflik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kunjungan kerja daerah ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu 10 Oktober. Dalam kunjungannya, Menteri Sofyan Djalil meninjau salah satu areal tanah pusaka yang berada di Desa Depok dan Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Kementerian ATR BPN akan melakukan penataan supaya ada kepastian hukum dan lahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam penataan lahan, pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar tidak menjadi sumber konflik. Menteri Sofyan Djalil menambahkan jika ada tanah pusaka yang berwujud lahan pertanian, maka akan digunakan untuk mendukung produksi pangan nasional. Adapun tanah yang sudah dikapling akan diteliti proses hukumnya. Berbagai keputusan pengadilan telah menunjukkan bahwa tanah pusaka ini tanah yang dikuasai negara. Ya. Oleh sebab itu kita akan tata supaya ada kepastian hukum, supaya tanah ini bermanfaat, dan kemudian ini kan tanah pertanian yang bagus sekali, supaya ini juga dalam rangka kita meningkatkan produksi pangan nasional. Jadi penataannya sekarang kita akan melihat dengan Pak Bupati, dengan BPN, dengan Forkompinda dan kementerian untuk mencari penyelesaian yang paling baik sehingga tidak menjadi sumber konflik. Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menargetkan pemberian suntikan vaksin rabies gratis terhadap 2.500 hewan peliharaan warga di tahun 2020. Petugas Seksi Kesehatan Hewan telah melakukan vaksinasi terhadap 900 hewan di 3 kecamatan. Kegiatan vaksinasi rabies secara gratis terhadap hewan peliharaan warga berlangsung Kamis 8 Oktober di wilayah Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Petugas mendatangi satu persatu pemilik hewan peliharaan. Kepada pemilik, petugas menanyakan kondisi dan riwayat setiap hewan. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Kapuas, Dr. Hewan Anik Ariswandani menjelaskan, pihaknya sudah menyuntikkan sebanyak 900 vaksin terhadap hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, yang ada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Kecamatan Selat. Untuk mewujudkan target 2.500 vaksin rabies di tahun 2020, petugas Seksi Kesehatan Hewan akan melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan di Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mentangai, dan Kecamatan Pulau Petak. Kami sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies ini di 3 kecamatan, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir, dan saat ini Kecamatan Selat. Untuk 3 kecamatan ini sementara sudah sekitar 900 ekor yang kami vaksin anjing dan kucing. Target untuk kegiatan vaksinasi rabies tahun 2020 ada 2.500 ekor, dan rencana kami lakukan untuk beberapa kecamatan yang belum terjangkau. Nanti ada Kecamatan Lurah Selat Utara Rahmat M. Nur mengimbau seluruh warga untuk peduli dengan melaporkan secara rutin kondisi dari hewan-hewan peliharaan guna mengantisipasi penyebaran rabies. Lurah Selat Utara mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas yang telah peduli kepada lingkungan kami, khususnya memberikan vaksinasi rabies kepada anjing, kucing, dan ada juga kera. Dan kami himbau juga kepada seluruh warga Selat Utara agar selalu rutin melaporkan peliharaan ternaknya, terutama 3 jenis tadi, yaitu anjing, kucing, dan kera. Pemirsa, 10 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Lebak, sejumlah tempat usaha seperti pedagang kaki lima dan kios yang ada di Kota Rangkas Bitung dikenakan sanksi berupa denda dan teguran tertulis oleh Satgas COVID-19. Sanksi diberikan Satgas COVID-19 setelah para pemilik tempat melanggar peraturan jam operasional di masa PSBB, yaitu masih dibuka di atas jam 10 malam. Dalam operasi penegakan disiplin jam malam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Lebak, Satgas COVID-19 memberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi berupa denda dan teguran tertulis kepada sejumlah pedagang kaki lima dan kios yang ada di Kota Rangkas Bitung Sabtu malam. Tim Satgas menindak setiap badan usaha yang masih buka di atas jam 10 malam.
Salah satu pedagang Ade terjaring razia kepatuhan dengan denda Rp100.000. Ade mengetahui adanya pembatasan waktu operasional tempat usaha dan mengakui menyesal dan akan lebih patuh pada protokol kesehatan. Itu kena razia COVID-19, harusnya jam 10 tutup. Terus? Tapi tanggung ada yang belanja. Kita udah tahu biasanya tiapnya tutup jam 10. Anggota Satgas COVID-19 Lebak Surya Gunawan mengatakan pihaknya masih menemukan sejumlah pedagang yang melanggar dan terpaksa diberikan sanksi denda sebesar Rp100.000. Mekanisme denda dilakukan dengan petugas menahan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Kemudian pedagang yang terkena sanksi administrasi bisa membayar denda ke bank yang telah ditentukan. Nih, yang melanggar itu bukan pertokoan tapi badan usaha yang lainnya, yaitu pedagang kaki lima atau kios kecil. Itu dia seharusnya sudah tutup, jam 11 dia masih beroperasi. Makanya kita kenakan sanksi denda. Untuk tahap pertama sanksi denda kita kenakan Rp100.000. Sebagian besar pertokoan dan pedagang telah mematuhi jam malam di Rangkas Bitung seperti aktivitas di pasar terlihat sepi dan gelap. Di hari biasa tanpa jam malam biasanya pasar ramai oleh pedagang pasar malam. Pemirsa, jelang akhir perjumpaan kita, kami hadirkan program Satu Arah Harga Pasar Terupdate yang diliput dari kru Dikdaya TV dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Berikut liputannya. Selamat pagi pemirsa, pada pagi hari ini kami kru Dikdaya TV menghadirkan program Satu Arah Harga Pasar Terupdate dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan harga di pasar, menurut keterangan para pedagang yang kami temui, pada hari ini harga sembako terbilang aman, Rabu 14 Oktober 2020. Ketahui, harga cabai merah dibanderol dengan harga Rp18.000 per kilo, harga cabai keriting Rp30.000 per kilo. Harga bawang merah Demak kualitas unggul dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilo. Bawang merah kualitas standar dibanderol dengan harga Rp23.000 per kilo. Harga bawang putih Rp25.000 per kilo. Adapun harga bawang putih cutting senilai Rp20.000 per kilo. Tomat segar Rp6.000 per kilo. Harga kentang Rp12.000 per kilo. Harga gula pasir premium dibanderol dengan harga Rp15.990 per kilo. Gula pasir lokal dihargai dengan Rp13.450.000 per kilo. Tepung terigu Rp10.500 per kilo. Minyak goreng Rp15.150 per liter. Daging sapi Rp118.000 per kilo. Harga daging ayam Rp31.950 per kilo. Ikan segar Rp120.000 per kilo. Jagung Rp6.500 per kilo dan garam Rp14.000 per kilo. Adapun harga telur pada pagi hari ini dibanderol dengan harga Rp24.500 per kilo. Ya, harga pasar berapa? Harga kentang. Harga kentang berapa, Bang? Kentang berapa kentang? Ini harga kentang Rp13.000. Bawang putih Rp25. Bawang putih Rp25.000. Bawang merah 28. Iya. Demikian pemirsa, harga-harga sembako yang kami himpun pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Demikian pemirsa seluruh rangkaian berita saluran 8 pagi Dikdaya TV. Sebagai penutup, kami sajikan sajian khas dari redaksi. Saya Indira Saraswati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi.
Bicara tentang jalan di Selandia Baru, ada jalan paling miring dan curam di dunia. Baldwin Street terletak di kota Dunedin, Selandia Baru, menjadi sorotan lantaran memiliki tingkat kemiringan hingga 38 derajat. Jalan sepanjang 350 meter ini pun dinobatkan Guinness Book of Records sebagai jalanan paling curam di dunia. Jalan Baldwin Street memiliki perbandingan 1:2,86 dengan gradien 35%. Artinya, setiap 2,86 meter seseorang naik ke atas, maka kemiringan akan bertambah sekitar 1 meter. Baldwin Street diisi rumah-rumah penduduk di kiri dan kanannya. Uniknya lagi, rumah tersebut didesain menyesuaikan kontur tanah yang super miring, sehingga terlihat seperti terpotong sebagian di kawasan yang miring. Alih-alih menggunakan aspal, jalan Baldwin Street ini berbahan dasar beton. Karena saat cuaca panas, aspal dapat meleleh, sehingga dikhawatirkan akan membuat jalan menjadi licin. Baldwin Street sebenarnya merupakan hasil kesalahan dalam perencanaan pembangunan. Para perencana jalan tersebut tidak mempertimbangkan topografi kota Dunedin secara jeli, sehingga hasil jalanan ini menjadi sangat curam. Walaupun jalannya curam, namun pemandangan di wilayah Baldwin Street ini sangat asri. Bahkan, tempat ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan dari beragam penjuru dunia. Meski lelah, namun ada saja yang naik dan turun di jalan tercuram ini. Nurul Hidayah, Dikdai TV, Jakarta.